Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Nah, untuk kali ini PAI dan Budi Pekerti kelas 1 kita belajar Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna artinya adalah nama-nama baik milik Allah. Allah itu punya nama-nama lain yang baik-baik disebut Al-Asmaul Husna. Nama-nama lain ini jumlahnya 99. Nah, untuk kali ini kita belajar satu dulu di antara 99 itu. Yaitu adalah Al-Malik. Kalau ditulis Arab seperti ini, Al-Maliku, kita menyebutnya Al-Malik. Al-Malik berarti Allah Maha Raja. Allah Maha merajai. Begitu juga boleh. Karena memang Allah ini raja yang merajai alam semesta. Allah adalah raja dari semua raja yang ada di alam semesta. Kan ada raja-raja ya, raja kerajaan mana begitu, atau mungkin raja hutan gitu. Nah, Allah ini merajai seluruh raja yang ada di dunia ini. Kemudian Allah yang menguasai atau berkuasa dan yang memiliki segala sesuatu. Karena Allah adalah raja, Allah lah yang berkuasa. Allah yang memiliki segala-galanya. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas atau tidak ada batasnya. Dan tidak ada makhluk satupun yang bisa melebihi kekuasaan dan kerajaan Allah itu tadi. Semua yang ada di alam semesta tunduk, patuh, atau pasrah kepada Allah. Seharusnya seperti itu. Manusia, hewan, tumbuhan, jin, malaikat. Ada makhluk Allah yang tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, yaitu iblis. Iblis ini nanti akan dimasukkan ke neraka. Manusia juga ada yang kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak. Maka sebagai hamba, sebagai makhluk Allah, seharusnya manusia itu tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian menerapkan makna Al-Malik. Bagaimana kita meneladani Al-Malik ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, yang tidak berdaya. Semua adalah karena kehendak atau kuasa dari Allah. Kita bisa nafas, kita bisa melihat, kita bisa bergerak, itu karena diberi kemudahan, diberi rezeki oleh Allah. Kemudian tunduk dan taat kepada Allah. Bagaimana cara kita taat kepada Allah? Dengan beribadah, sholat, ya, berbuat kebaikan, dan tidak boleh sombong. Ya, manusia lemah, tidak boleh sombong. Yang boleh sombong ya hanya Allah. Nah, Allah lah yang paling berkuasa. Kemudian menyembah Allah dengan rajin beribadah sebaik-baiknya. Inilah sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah. Kita mengakui bahwa Allah adalah Maha Raja,
maka kita harus menyembahnya, beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan jika kelak menjadi pemimpin, seperti raja, pemimpin di kelas, pemimpin di desa, pemimpin kabupaten atau daerah-daerah yang lain, maka kita harus menjadi pemimpin yang baik, yang adil, yang bertanggung jawab. Itu ya anak-anak, kita meneladani atau menerapkan makna Al-Malik. Diingat ya, Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Nah, kemudian ada satu materi lagi, yaitu 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat juga disebut syahadatain. Ya, diingat-ingat, syahadatain. Apa itu syahadat? Nah, kita lihat di sini. Syahadat itu artinya persaksian atau pengakuan. Bersaksi atau mengakui. Kita mungkin sudah tahu, syahadat itu rukun Islam yang pertama. Rukun Islam kan ada 5. Yang pertama, syahadat. 2, sholat. Gitu ya. 3, puasa. 4, zakat. Yang kelima, haji. Nah, yang pertama adalah syahadat. Syahadat ini menjadi dasar pokok atau pondasi dan syarat utama menjadi seorang muslim. Syarat menjadi orang Islam harus membaca syahadat dulu. Nah, mungkin ada orang beragama lain mau masuk Islam, maka diajari dulu membaca syahadat. Nah, syahadat ini wajib dibaca ketika adzan. Adzan apapun ya. Kita kan mesti membaca itu. Dan juga sholat. Ketika sholat itu, kita membaca syahadat pada saat gerakan tahiyat. Nah, seperti ini. Sambil menunjuk jari. Itu dah. Nah, nanti kita lihat bagaimana bacaan-bacaannya. Syahadat ada 2, seperti judul dari materi ini tadi. Yang pertama, syahadat tauhid. Syahadat tauhid. Yang kedua, syahadat rasul. Bagaimanakah bunyinya dan bagaimanakah artinya? Ini dia. Yang pertama, syahadat tauhid. Bunyinya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kalau ditulis Latin seperti itu. Artinya adalah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya, Allah itulah Tuhan yang sebenar-benarnya. Tidak ada Tuhan yang lainnya. Hanya Allah lah Tuhan. Hanya Allah lah Tuhan yang layak kita sembah. Dan Allah ini hanya satu. Tuhan hanya satu. Nah, itulah makna dari tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Bahwa Allah itu satu. Tidak 2, tidak 3. Allah tidak beranak. Allah tidak diperanak. Gitu ya. Nah, perilaku yang sesuai dengan makna syahadat tauhid diantaranya adalah 1, menyembah hanya Allah. Hanya Allah kita, kepada Allah lah kita menyembah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Kalau kita menyembah Allah, tetapi kemudian juga menyembah Tuhan selain Allah, itu disebut syirik. Orangnya disebut musyrik.
misalnya menyembah pohon atau menyembah gunung gitu ya. Kedua, berdoa hanya kepada Allah. Kalau kita berdoa ya hanya kepada Allah, memohon, meminta sesuatu kepada Allah. Jangan berdoa kepada kuburan. Itu juga syirik. Dosa besar itu. Ketika meyakini bahwa Allah lah Tuhan yang sejati, yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah syahadat Rasul. Syahadat Rasul. Dibaca Rasul gitu juga boleh. Ya, Rasul yang betul ya. Bunyinya adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya adalah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan itu apa? Utusan adalah orang yang diberi kewajiban untuk memberikan petunjuk kepada umat. Menjadi nabi, menjadi rasul. Gitu ya. Nah, kita harus mengakui sebagai orang Islam bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, Nabi Allah. Dan kita juga harus mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi lagi setelah beliau. Nah, perilaku yang sesuai dengan makna syahadat Rasul diantaranya adalah satu, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, sholawat ini juga wajib dibaca ketika sholat pada saat tahiyat itu tadi. Bunyinya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat itu mendoakan Nabi Muhammad, mendoakan keselamatan untuk Nabi Muhammad. Kedua, ini sangat penting, meneladani akhlak terpujinya. Nabi Muhammad akhlaknya terpuji. Seperti jujur, sabar, adil, mandiri, kerja keras, kasih sayang, dan lain-lain. Sangat banyak sekali yang perlu kita teladani. Akhlak terpujinya ini tadi. Yang ketiga, mematuhi ajarannya. Ketika kita beribadah, ada ajaran-ajaran tertentu, yang mana ibadah-ibadah itu kita meniru Nabi Muhammad. Seperti sholat, itu kita meniru Nabi Muhammad. Ya. Dan ajaran-ajaran kebaikan-kebaikan yang lain. Baik, anak-anak, itu saja yang jadi pembelajaran kita hari ini. Tadi ada Al-Malik, dan yang kedua ini adalah syahadatain, atau dua kalimat syahadat. Demikian, semoga membantu. Pasan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.